Baik, selamat malam. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Prangki Rikianto Tahik, NPM 21100002377. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara menggunakan Mendeley sebagai alat untuk melakukan pengutipan terhadap referensi di dalam aplikasi Microsoft Word. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dan teknik penulisan hukum. Baik, sebelum kita mengutip menggunakan Mendeley, kita harus memiliki aplikasi Microsoft Word dan juga aplikasi Mendeley. Setelah kita memiliki aplikasi tersebut, eh, dapat diketahui dengan cara di menu reference akan muncul tulisan Mendeley Site. Nah, bagaimana kita mendapatkan Mendeley Site ini? Jadi akun Microsoft Word dan juga akun Mendeley kita itu harus terhubung. Jika sudah terhubung keduanya, maka akan muncul Mendeley Site. Baik, langsung saja untuk ke pertanyaan nomor 1. Tunjukkan dalam Mendeley bagaimana cara memasukkan dokumen PDF ke Mendeley. Baik, caranya itu yang pertama adalah dengan cara kita menekan Mendeley Site. Setelah itu, si loading. Ini yang si loading. Ya, setelah itu kita tekan Get to Mendeley Web Library. Yang masih loading. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita tekan Add New. Nah, kemudian kita akan pilih yang Import Files from Computer. Masih loading ya. Nah, jika sudah seperti ini, sebelumnya tadi saya sudah download dua PDF jurnal ya. Ini kita pilih saja keduanya. Kemudian kita tekan Open. Yang sedang di-uploading. Nah, jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Ini artinya kita sudah sukses melakukan langkah mengupload. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 2. Tunjukkan dalam Mendeley bagaimana cara memasukkan referensi fisik seperti buku fisik dalam Mendeley. Baik, untuk yang ini, saya menggunakan untuk yang ini itu, kita ke sini, nah, ini kita ke new, ini kita add reference manual. Di sini saya menggunakan buku yang ini ya. Ya, bukunya. Kemudian kita tinggal masukin aja langsung reference type-nya. Ini reference type-nya book. Kemudian title-nya di sini. Metode riset buku pendekatan teori dan konsep. Kemudian authornya di sini namanya adalah Munir Fuadi, tapi di sini kita memberikan namanya itu last name dulu, first name itu nama belakang baru nama depan. Berarti namanya jadinya Fuadi Munir. Kemudian tahun 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 bukunya di sini
2023. Page-nya itu dari 0 sampai dengan 230. Kemudian volumenya ini volume kedua, edisi edisi 1. Sepertinya volume itu cetakan ya. Cetakan kedua, edisi pertama. Untuk editor soal sini tidak ada ya, ataupun di sini tidak diberitahu editornya. Untuk publishernya itu PT Raja Grafindo Persada. Raja Grafindo Persada. Oke, untuk bulannya bulan 7. Untuk hari saya tidak tahu. Abstrak juga saya tidak tahu juga saya di sini ya. Jika sudah tekan saja add entry. Nah, maka akan muncul ini yang tadi sudah kita isi. Lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, tunjukkan dalam menilai apa itu metadata. Baik, metadata. Jadi metadata itu yang tadi ya, ini seperti yang ini. Nah, ini itu metadata. Jadi ini itu metadata. Jadi metadata itu sendiri adalah berisi kumpulan informasi dari referensi yang telah kita miliki. Jadi ini kan referensi yang kita miliki. Ini referensi yang kita miliki. Nah, ini data-datanya. Data-datanya seperti apa? Seperti judulnya apa, terus penulisnya siapa, diterbitin kapan, tanggal penerbitan tahun, cetakan keberapa, edisi keberapa, dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan mengapa metadata harus disesuaikan dengan benar. Ya, untuk metadata itu sendiri harus disesuaikan dengan benar karena agar saat kita melakukan pengutipan, referensi yang kita kutip itu jelas dan benar dari mana sumber referensinya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5. Jelaskan bagaimana alur kerja Mendeley. Baik, untuk alur kerja Mendeley sendiri, dengan cara, tadi kan ini kita sudah menambahkan. Kita pause dulu ini ya. Baik, tadi kita sudah menambahkan ini kan. Menambahkan 3 referensi. Kemudian di sini kita tekan saja yang refresh this. Step 2, refresh this add-in. Ketika kita sudah menekan refresh add-in, kayak sedang loading, kemudian ya loading. Nah, referensi yang tadi kita sudah taruh di menu site akan muncul di Microsoft Word-nya. Nah, ini. Kemudian untuk cara kerjanya, alur kerjanya setelah kita muncul, kita akan mencoba mengutip. Contohnya di sini saya sudah siapkan teks seperti kalimat yang pertama ini ya. Sini kita akan mengutip. Caranya sangat gampang. Ini langsung saja kita pakai contoh, sebagai contoh kita pakai yang ini. Setelah itu kita tekan insert one citation. Kemudian akan muncul, nah ini, kemudian akan muncul, mana dia? Nah, ini dia. Sudah muncul lah. Sudah muncul ini, Fuadi Munir 2023. Muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keberapa tuh? Pertanyaan ke-6. Bagaimana tingkat kepantasan dalam pengutipan? Ya, baik. Untuk tingkat kepantasan dalam pengutipan itu mungkin menurut saya ketika memenuhi beberapa poin. Ya, di antaranya seperti poin pertama, yaitu selalu mencantumkan sumber asli ketika mengutip perkataan, ide, data, atau informasi dari pekerjaan orang lain. Karena ini akan mencegah kita dari plagiarisme. Kemudian yang kedua mungkin gunakan format pengutipan yang sesuai dengan gaya yang disyaratkan. Misalnya
Gayanya itu ada APA, MLA, atau Chicago, dan lain-lain. Karena hal ini memastikan konsistensi dan memudahkan pembaca untuk melacak sumber yang dikutip. Kemudian selanjutnya, yang ketiga mungkin kutipnya itu secara proporsional, yaitu jangan mengutip secara berlebihan. Jadi fokus pada menggunakan kutipan yang paling relevan dan penting untuk topik kita. Kemudian yang terakhir yaitu kita itu mengutip data ataupun berupa data yang berupa gambar, grafik, atau tabel itu sertakan keterangan dan atribusi sumber yang jelas. Dengan memenuhi poin-poin tersebut, saya kira kita sudah mengutip dengan pantas. Kemudian pertanyaan nomor 7, jelaskan cara pengutipan dalam 3 tipe interview. Baik, dalam 3 tipe interview ya. Kita cantik, kita ke home dahulu, kemudian nih kita kasih satu dulu ya. Baik, yang pertama itu ada namanya publicity, publicity, publicity interview. Jadi publicity interview ini atau interview yang dipublikasikan seperti interview yang dilakukan. Jadi publicity interview ini adalah interview yang dipublikasikan. Contohnya itu seperti interview yang dilakukan di jurnal, YouTube, sosial media, TV, radio, dan lain-lain. Contoh penulisannya mungkin seperti ini. Contohnya ya, Ranggi, nama saya sendiri, 2024, koma, 2024. Contohnya kita mengutipnya itu misalkan dari jurnal, dan di jurnal itu misalkan kutipan yang kutip itu misalkan ada di paragraf 7, titik 7. Baik, ini contoh penulisan publicity interview, kutipan publicity interview. Kemudian tipe yang kedua itu ada personal interview. Personal interview ini sendiri itu interview yang dilakukan secara langsung terhadap orang tersebut dan dilakukan secara personal atau orang ke orang. Untuk contohnya sendiri seperti kita pakai nama saya lagi seperti contohnya Prangki. Ini contoh penulisan pengutipannya. Prangki tambah komunikasi pribadi. Kemudian tambah tanggal kita menginterview orang tersebut. Contoh 25 Maret, 2024. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu research partisipan. Partisipan interview. Untuk contoh pengutipannya sendiri adalah seperti ini. Kita jelasin dulu. Jadi research partisipan interview itu adalah partisipasi dari orang-orang yang diinterview. Jadi contohnya seperti ini. Rangki. Partisipan. Kutip Rangki. Kemudian dijelaskan definisi dari orang tersebut seperti pria, Rangki, pria berumur 20 tahun, berasal dari Bandung. Kemudian diberikan apa ya yang Prangki ini nyatakan atau orang ini partisipan ini menyatakan bahwa bumi itu zigzag, gokil, bumi itu zigzag, bukan bulat, apalagi datar. Ya ini hanya contoh saja ya. Baik, jadi ini adalah
cara pengutipan dalam 3 tipe interview. Yang pertama, published interview atau interview yang dipublikasi. Kemudian yang kedua, personal interview atau orang ke orang melakukan interviewnya. Yang ketiga, research seperti partisipan interview atau interview yang melibatkan seorang partisipasi. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 8. Tunjukkan dalam Word dan Mendeley mengutip secara parenthetical. Baik, parenthetical itu sendiri biasa itu berada di akhir kalimat dan formatnya itu pasti selalu berada di dalam tanda kurung. Format penulisan pengutipannya. Baik, kita contohnya aja. Kita contohkan saja langsung. Ngutip secara parenthetical. Ini ya. Ini. Parenthetical tadi kan biasa berada di akhir kalimat. Ya, sekali lagi contoh yang tadi. Dan format itu semua berada di dalam tanda kurung. Oke, oke. Seperti ini. Dia berada di akhir kalimat. Ini satu kalimat. Dia berada di akhir kalimat. Kemudian dia berada di dalam tanda kurung. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang nomor 9. Tunjukkan dalam Word dan Mendeley mengutip secara naratif. Untuk naratif sendiri adalah kebalikan dari dari parenthetical. Saya contohkan saja di kalimat ini. Jadi naratif itu adalah pengutipan biasanya itu berada di awal kalimat, kemudian formatnya itu hanya tahun yang berada di dalam kurung, yang berada di dalam tanda kurung. Jadi kita lakukan lagi caranya dengan ini. Nah, namun karena dia pengutipannya itu yang berada di dalam tanda kurung itu formatnya hanya tahun saja, maka kita tekan di sini, kemudian kita pilih. Nah, ini pilihannya. Kita cari yang tahun dalam tanda kurung. Nah, atas. Setelah sudah, save change, kemudian insert one citation. Ini kita spasi dulu. Maka ini sudah ada perubahan. Nah, tadi kan ini parenthetical berada di akhir kalimat. Parenthetical berada di akhir. Nah, ini parenthetical berada di akhir kalimat. Berada di akhir kalimat dan juga semua formatnya semua penulisan seperti dalam tanda kurung. Nah, untuk yang naratif seperti ini. Untuk yang naratif yang seperti ini. Pengutipannya berada di awal kalimat dan yang di dalam tanda dan format penulisan yang dalam tanda kurung itu hanya tahunnya saja. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 10. Tunjukkan dalam Word dan Mendeley cara mengutip dari banyak sumber. Dari banyak sumber ini saya artikan berarti lebih dari satu. Di sini kan saya memiliki 2 sumber. Sebagai contoh kita ambil ini. Ini saya dikutip. Ambil contoh lagi. Nah, misalkan ini. Benar menunjukkan bahwa pengalaman ini sangat mudah. Kita tinggal pilih saja dua-duanya. Satu, kemudian referensi yang kedua. Nah, setelah itu kita tinggal pilih insert two citations. Ini loading kah? Oke, kita ulang. Insert two citations. Kemudian kita ulang lagi ke nah, insert citation.